Emang bener ya, kalau kita lagi ngomongin sesuatu tentang mereka, mereka akan datang karena nggak suka kita omongin. Kok jadi merinding gini ya? Ah! Hai, nama gue Wanda, umur gue 19 tahun. Dan sekarang gue masih jalan bulan ketiga sebagai karyawan probation di salah satu perusahaan properti di Bogor, kota sejuta angkot. Berhubung gue gak bisa naik motor dan rumah gue jaraknya jauh banget di Jonggol, jadi gue mutusin buat tinggal di kontrakan yang gak jauh-jauh amat dari kantor. Ya sekitar 2 kiloan gitulah. BTW gue ngontraknya gak sendirian ya. Gue punya roommate sepergibahan duniawi namanya Yora. Dia uhti pecinta Korea garis keras. Gue dan Yora punya cerita mistis soal kontrakan. Oh ya, sebelumnya gue mau kasih tahu kalau kontrakan kita ini rumah baru yang belum pernah ditempatin. Jadi, gue dan Yora ini adalah orang pertama yang nempatin rumah itu. Sebulan awal kita tinggal di situ emang baik-baik aja dan gak ada apa-apa. Palingan sepi dan anyep aja kalau udah malam. Sampai suatu hari, pas banget baru maghrib, kita pulang kerja dengan perasaan capek plus badan pegel banget. Nah, sekedar mengingatkan ya Sobat Mistis, berhubung rumah kontrakan kita posisinya paling pojok di perempatan jalan, jadi gue sama Yora tuh punya kebiasaan gak pernah nutup pintu depan dan belakang rumah sampai kita tidur. Karena emang rumahnya tuh panas banget di dalam, pengap gitu loh, kayak oven. Maklum gak ada AC. Dan ya, of course, waktunya mandi dong, biar ketek ini harum mempesona. Giliran pertama gue yang mandi duluan. Pengennya sih mandi bola gitu, suka sebel kalau lagi sampoan, kena mata tuh perih euy. Back to the topic. Tapi gak tahu kenapa perasaan gue tuh gak enak banget ya. Rasanya kayak ada yang ngeliatin gue. Ya lu tau lah rasanya diliatin tuh gimana, berasa banget kan. Niatnya sih cuma mau bilang ke Yora, "Kra, tolong tutup pintu belakang dong." Tapi gak jadi, gue cuek aja. Toh selama ini aman-aman aja kok. Malam pun tiba. Sekitar jam 9 malam gue ngerasa belum ngantuk. Jadi gue putusin buat nonton drakor deh. Judulnya Kutunggu Dudamu Jesi. Efek ketularan si Yora. BTW si Yora udah tidur ya. Dia mah pelor, rebahan dikit aja auto pules tidurnya. Pas lagi adegan romantisnya, buk! Kampret si Yora nimpuk gua pakai bantal persis di samping gua. Terus dia bangun sambil cengengesan. Hehehe. Karena kaget gue langsung ngomelin dia. "Apaan sih lu, bikin kaget aja." Tiba-tiba ekspresi wajahnya berubah dari yang awalnya cengengesan malah jadi suram gitu. Dia megang tangan gue dan ngomong, "Nggak, tadi tuh ada yang narik-narik kaki gue." Nada Yora kayak orang loyo dengan rambut yang berantakan parah dah pokoknya. Damn girl, apa-apaan nih? Tapi gue coba membuat suasana jadi tenang. Ada-ada aja lu bikin gue kaget. Kirain lu kebangun gara-gara keinget mantan. Tangan dia gemeter dan makin erat megang tangan gue. Ini beneran Wanda. Kayak ada yang megang kaki gue. Keadaan berubah jadi tegang. Gue akhirnya nyuruh Yora buat tidur lagi. "Dah sono tidur lagi lu, kecapean kerja." Dan tanpa dosa dengan mudahnya dia tidur lagi. Buset, baru aja tuh anak ketakutan. Gak ada 5 menit tepar juga. Sleep well Yora. Dan gue lanjut nonton drakor dulu. Gak tahu kenapa malam itu nyamuknya barbar. Ngueng-ngueng di kuping gue, kan anjing. Banyak nyamuk. Lu digigitin nyamuk gak sih, Ra? Tanya gue ke Yora tanpa berharap sebuah jawaban. "Iya nih sama, gue juga digigitin nyamuk." Dia jawab dong. Kirain tidur pules gitu.
Soalnya pas dilihat tuh nyenyak banget doi tidurnya. Dasar Yora, nggak punya adab. Meskipun banyak nyamuk, yang namanya ngantuk ya tetap ngantuk. Akhirnya gue ketiduran pas lagi nonton drakor. Paginya, sambil sarapan nasi uduk semur jengki wadidau, kita cerita soal kejadian lucu selama semalaman itu. Terus gue tanya ke Yora, lu semalam ngapa dah? Ada yang megang kaki lu? Terus dia diem dan bilang, dia gak ngerasa bangun. Wait a minute. Yora terus nyeletuk, kalau yang lu bilang banyak nyamuk itu gue sadar, gue masih bangun. Nah, tapi kalau yang tadi lu bilang soal ada yang megang kaki, gue mah gak ngerasa bangun sama sekali. Terus dia nimpalin omongannya sendiri, lu ngelindur kali ndak? Tapi gue bersikukuh kalau gue gak halu, apalagi ngelindur. Enggak ah, namanya kebangun pasti sadar dan inget sih. Terus Yora ngeiyain statement gue, iya juga sih. Terus gue ngomong sama siapa dong semalam? Yora malah ngecengin gue, hayu lu. Akhirnya gue keinget sama apa yang gue rasain waktu mandi. Di situ gue mulai cerita semuanya ke Yora. Dan asal kalian tahu, ternyata Yora ngerasain hal yang sama kayak gue. Parahnya, pas gue lagi mandi sore kan, Yora nungguin tuh di luar. Nah, dia duduk deket pintu kamar gitu. Tahu-tahu dia ngeliat ada kepala anak kecil di pintu bagian bawah lagi ngeliat ke arah kamar dalam. Sumpah, kata Yora tuh anak bikin kaget. Awalnya sih dia pikir tuh anak tetangga. Soalnya anak-anak sini emang suka main atau sekedar lari-larian di dekat kontrakan. Tapi anehnya tuh anak kecil itu belum pernah dia lihat. Kata Yora anaknya tuh kulitnya hitam, rambutnya pendek tapi agak acak-acakan. Pas Yora meleng sedikit tuh anak udah hilang. Saking penasarannya dia sampai berdiri terus ngecek ke pintu luar. Tapi apa yang dia cari itu nihil. Setelah dia cerita kayak gitu, gue mikir tuh bocil random siapa ya? Tapi kata Yora kali ini gak ada suaranya. Padahal tiap ada anak-anak pasti selalu rame. Bahkan kalau ada bola mereka yang gak sengaja masuk, pasti ada suara manggil, "Tante!" gitu. Tapi ini beda. Ya gue sih cuek-cuek aja dan berusaha gak mau inget hal-hal yang aneh ini. Gue kira peristiwa itu cuma sebatas kejadian aneh ini aja. Nyatanya enggak. Selepas kita sarapan, kita berangkat ke kantor. Di situ gue kaget lihat kaki Yora ada bekas memar gitu. Kayak abis kebentur benda tumpul. Pas gue sentuh, Yora tuh gak bilang sakit sama sekali. Dan anehnya Yora baru sadar ketika gue ngasih tahu ke dia. Di situ kita mulai bertanya-tanya, apa yang udah terjadi? Apa maksud semua ini? Apa iya ini cuma kebetulan? Semenjak kejadian itu kita selalu nutup pintu di waktu maghrib dan berharap kejadian ini nggak terulang lagi. Yora semakin rajin sholat dan ngaji. Dan pastinya gue juga berdoa minta dijauhkan dari hal-hal yang gak baik. Udah dulu ya guys, kita berdua mau nonton drama Korea dulu nih. Sekian cerita dari gue. Kalau kalian punya Kalau kalian gak mau mimpi buruk, jangan lupa klik tombol like, share, komen, dan subscribe channel Gue Punya Cerita.